Bagaimana kabarnya? Bisa terdengar suara Ibu? Bisa, Bu. Alhamdulillah. Sambil menunggu yang lain, kita langsung mulai saja ya perkuliahan kita ya pada siang hari ini. Pertama-tama Ibu ucapkan terima kasih atas waktunya teman-teman bisa mengikuti perkuliahan secara online gitu ya. Insya Allah nanti setelah Lebaran kita lanjut gitu ya mereview materi-materi yang mungkin kurang dipahami yang nanti Ibu akan jelaskan secara online seperti itu. Sudah terlihat PPT-nya? Bagaimana ini kita menunggu full atau bisa dimulai sekarang, teman-teman? Berapa yang hadir? Lanjut aja kali ya, Bu. Lanjut ya. Ini mulai aja, Bu. Mulai ya. Oke ya. Kita masuk ke materi setelah UTS. Insya Allah minggu depan Ibu akan share soal UTS ya. Soal UTS nanti kalian kerjakan secara berkelompok. Satu kelompok 3 orang. Tetapi nanti untuk upload materinya bisa dilakukan secara pribadi ya di kampus gitu ya. Jadi nanti setelah besok minggu depan, jadi kalian bisa mengerjakan UTS. Jadi nanti UTS-nya pengumpulannya pada saat di hari H UTS. Ya, Ibu belum tahu nih nanti UTS-nya kapan, Dik? Pada saat puasa ya? Pada saat puasa kalau nggak salah ya. Itu ya. Kita masuk ke materi berikutnya adalah materi sistem. Terlihat teman-teman di sini materinya, PPT-nya? Lihat, Bu. Sudah terlihat? Udah ya, kita masuk. Nah, sistem itu apa gitu ya. Jadi terminologi sistem itu, jadi sistem itu biasanya dianalisakan dalam sebuah model gitu ya. Ini adalah sebuah model sistem yang terdiri dari input, kemudian terdiri dari input di mana input itu bisa single input gitu ya, ataupun multi input atau more input gitu ya, single input ataupun multi input. Kemudian ada yang namanya respon ya, respon atau output kita sebutnya, respon or output signal gitu ya, respon atau output daripada sinyal yang diperoleh gitu ya. Dan outputnya itu tidak hanya satu ya. Kita mengenal single input, single output. Tetapi tidak hanya itu, dalam sistem itu ada single output, single input, multi output, ataupun multi input dan single output, atau yang MIMO ya, yaitu multi input dan multi output. Jadi bermacam-macam, sistem tergantung daripada desain yang digunakan ya. Ini adalah salah satu contoh model yang sederhana, yaitu sistem automobile suspension ya. Ini adalah sistem suspensi automobil, di mana dalam sistem suspensi ini teman-teman, ya ini biasanya digunakan dalam sistem mekanik ya. Bisa terlihat gambarnya? Halo? Bisa ya? Bisa, Bu. Nah, dalam sistem suspensi ini ini dibayangkan di satu titik chassis mobil gitu ya. Bisa mobil atau bisa kendaraan yang lain gitu ya. Motor gitu ya. Nah, dalam sistem ini ada yang namanya chassis gitu ya. Kalau kita mobil itu ada 4 titik ya. Di antara bodi mobil gitu ya. Di antara bodi mobil dan bannya atau roda bannya itu ada yang namanya chassis atau automobil chassis gitu ya. Di mana dalam automobil chassis itu yang berisi beban ya, berisi beban itu tadi ya. Tar dulu ya. Ini ada yang masuk yang harus di Oh iya, Dek. Bentar dulu ya, Dek ya. Tadi ada yang minta mahasiswa semester atas, Ibu, ini share dulu linknya, ntar dulu. Nah, Ibu lupa.
Nah, sudah terlihat kembali? Halo? Bu. Udah ya. Jadi dalam apa namanya? Untuk menyangga beban atau bodi mobil dan sebagainya atau bodi motor gitu ya. Dalam chassis tersebut gitu ya. Sanggah oleh sebuah roda itu ban. Nah, dia dibutuhkan yang namanya sistem di sini ya. Ada yang namanya sistem, yaitu ada 2 sistem, yaitu shock absorber dan spring gitu ya, atau di sini redaman dan pegas gitu ya. Yaitu ada di sistem suspensi ini, di dalam sistem suspensi itu selain ada spring, ada pegas, dan dia ada absorbernya gitu ya, ada peredamnya ya. Nah, ini adalah sebuah sistem yang sangat sederhana gitu ya, sistem sederhana di mana dia bisa secara seimbang gitu ya, menahan berat beban pada saat beban tersebut digerakkan oleh ban atau oleh roda melalui jarak gitu ya, melalui jarak tertentu. Nah, kita tahu jarak tertentu ini bukan jarak yang landai atau yang datar saja, tetapi ada hambatan-hambatan di dalamnya gitu ya. Ada batu, ada kerikil, ada jalan tanjakan, ada jalan turunan gitu ya. Nah, di mana ada yang namanya ketinggian ya. Jadi sistem suspensi ini ya membuat ada pegasan atau pir gitu ya. Jadi seimbang gitu ya. Seimbang sehingga bisa naik ke atas ke bawah gitu ya. Jadi di sini ada perbedaan ketinggian antara ketinggian dari ban menuju ke beban gitu ya, atau dari ban menuju ke sistem suspensinya gitu ya. Nah, sehingga di situ ada proses proses suspensi sehingga sistem itu menjadi seimbang, atau kalau kita naik mobil menjadi nyaman gitu ya, jadi nyaman. Itu salah satu sistem. Kemudian untuk belajar sistem kita harus mengenal yang namanya blok diagram. Terlihat teman-teman? Halo? Iya, Bu. Terlihat. Ya. Yang pertama itu adalah common basic block diagram system. Nah, ini adalah sistem blok diagram yang umum, yang biasa saja, yaitu dengan sebuah sistem H gitu ya. Dia ada input XT dan output XT. Kemudian ada yang namanya MIMO block diagram system. Multi input, multi output gitu ya. Multi input, multi output. Jadi sebuah blok diagram itu mengandung input, mengandung output, dan mengandung operator gitu ya. Mengandung input, output, dan operator. Yang kedua itu adalah MIMO, dia terdiri dari multi input yaitu X1T dan X2T gitu ya. Kemudian operatornya itu ada H1, H2, H3 dan H4, dan outputnya itu ada 2 yaitu Y1T dan Y2T. Ini contoh blok diagram yang berbentuk MIMO gitu ya. Kemudian dalam blok diagram itu ada yang namanya parameter gitu ya. Dalam blok diagram itu ada yang namanya operator gitu ya. Ada operator atau ada grafik simbol gitu ya, atau blok diagram grafik simbol, macam-macam. Yang pertama itu adalah amplifier pada sistem blok diagram, atau penguat gitu ya, atau pengali gitu ya. Nah, dia disimbolkan dengan tanda ini kotak atau dengan tanda panah. Terlihat teman-teman? Halo? Slide-nya? Lihat ya. Nah, kotak, kalau ada tanda kotak ini berarti dia pengali ya, atau penguat ya. Kalau inputnya adalah X, kemudian dia masuk ke dalam sebuah sistem amplifier atau penguat dengan konstanta K, bisa A, bisa Y, bisa Z, bebas gitu ya, bisa 10, 100 gitu ya. Maka outputnya, responnya adalah KX ya. Bentuknya bisa kotak atau bentuknya tanda panah. Kemudian simbol berikutnya adalah summing junction gitu ya.
Jadi penjumlah gitu ya, simbol penjumlah. Modelnya adalah bentuknya seperti ini, bulat gitu ya. Bulat sigma atau bulat kosong atau bulat tanda plus. Kemudian ada tanda plus dan min. Plus dan min ini menunjukkan input X yang dijumlahkan atau input Y yang dikurangkan. Nah, kalau di sini plus plus tandanya X plus Y. Kalau di sini X min berarti X min Y sebagai input gitu ya. Nah, seperti ini. Berikutnya adalah integrator. Integrator itu tandanya seperti ini, kotak, kemudian ada tanda simbol integral. Ya, ini adalah kalau inputnya adalah xt, maka outputnya adalah integral x tau d tau. Gitu ya. Jadi ada 3 simbol yang biasa digunakan, amplifier, summing junction, dan integrator. Terlihat teman-teman di slide berikutnya. Halo? Iya, Bu. Nah, ini adalah pemodelan sistem feedback ya, sistem feedback continuous time gitu ya. Ini adalah salah satu contoh modeling continuous time feedback system gitu ya, di mana ada input xt gitu ya, ada input xt, kemudian dia masuk ke dalam sebuah junction, summing junction gitu ya. Kemudian ada A di sini adalah amplifier A, amplifier B, amplifier C, kemudian ada integrator 1, integrator 2. Kita lihat. Nah, dari sini input xt gitu ya, masuk ke junction berarti plus ya, dikalikan dengan A dia menghasilkan Y double aksen T. Kalau Y double aksen T berarti diintegralkan jadi Y aksen diintegralkan jadi Y. Nah, sistem ini pertama yang harus kita lakukan adalah kita rubah sistem ini ke dalam sebuah persamaan atau persamaan formula atau persamaan matematika, gitu ya. Ada sistem continuous time feedback system, kita diminta untuk mencari respon zero input, gitu ya. Respon zero input di mana kalau nilai xt-nya sama dengan 0 dan initial value-nya atau nilai mula-mulanya Y0-nya itu sama dengan 1, gitu ya. YT, Y0-nya sama dengan 1. Kemudian initial rate-nya itu Y aksen T-nya sama dengan 0, untuk T sama dengan 0, A1-nya 1, A sama dengan 1, nih ya, A sama dengan 1, B-nya 0, C-nya 0. Terus dirubah. Kalau B-nya 5, responnya gimana? Kemudian kalau A-nya 1, C-nya 4, B-nya min 1, kemudian 1, kemudian 5, responnya seperti apa? Ya, halo? Bisa difahami teman-teman? Masih ini terhubung dengan Ibu? Halo, masih terhubung? Masih, Bu. Masih ya? Bu. Masih ya? Nah, ini yang pertama ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah merubah model ini ya ke dalam diagram model ini ke dalam bentuk formula matematikanya ya. Jadi Y aksen double T, Y aksen double T ini sama dengan XT ya, ini ya. Nah, ini ya di sini ya. XT yang dijumlahkan atau dikurangi dengan B ya. B dikalikan dengan Y aksen T ya. Yang ini dijumlahkan dengan apa deh? Dijumlahkan dengan C dikalikan dengan YT. Nah, jadi model ini persamaannya menjadi ini ya, bisa difahami ya. Kemudian soal yang pertama, kalau B-nya dibuat 0, C-nya dibuat 4. Persamaannya jadi apa? Persamaannya jadi Y double aksen T plus 4YT sama dengan XT. Ya. Kemudian kalian mencari eigenfunction-nya. Ya. Eigenfunction-nya tuh di mana, Bu? Ya. Itu di mana, Bu ya? Ya, eigenfunction atau dalam bilangan kompleks E pangkat ST ya. Nah, itu banyak ya di pelajaran kalkulus ataupun di RL yang kemarin ketemu ya. Nah, ini adalah XS kuadrat
plus 4 sama dengan 0. Sehingga S12 adalah plus minus J2. Berarti akar-akarnya merupakan akar-akar imajiner. Gitu ya. Nah, sehingga sistem ini disebut sebagai sistem homogen. Nah, sistem homogen syaratnya adalah solusinya adalah YT sama dengan konstanta homogen 1 dikalikan E pangkat J ya atau E pangkat ST gitu ya. ST-nya adalah J2T plus konstanta homogen 2 E pangkat min J2T gitu ya. Nah, ini persamaan setelah memasukkan nilai B-nya 0, C-nya 4. Halo, masih terhubung dengan Ibu siang-siang teman-teman ngantuk? Masih Bu. Masih, Bu. Masih ya. Terus kalau Y0 ya di pertanyaan itu kalau Y0-nya sama dengan 1 gimana? Saya masukin T-nya 0, berarti E pangkat 0 ya. E pangkat 0 1 ya. Berarti KH1 plus KH2 sama dengan 1. Kemudian kalau dimasukkan Y aksen T-nya sama dengan 0, nilainya 0, Y aksen T, berarti ini saya turunkan. Saya turunkan dari sini ya. E pangkat AT diturunkan jadi A E pangkat AT ya. Sehingga J2 KH1 min J2 KH2. Nah, E-nya berapa? E-nya pangkat 0 sehingga nilainya 1. 0. Nah, dari sini kalian cari konstanta homogennya KH1 dan KH2. KH1 dan KH2. Pakai apa? Eliminasi bisa, substitusi bisa ya. Ketemu nilainya 0,5. Nah, KH ini masukkan ke dalam persamaan homogen yang di atas. Nih ya. Nah, gitu ya. Sehingga diperoleh nilai YT-nya adalah 0,5 kali E pangkat J2T plus E pangkat min J2T atau sama dengan cos 2T. Ya. Jadi untuk B sama dengan 0, nih ya, dalam sistem ini, kalau kita setting B sama dengan 0, maka zero input responnya adalah sinusoid, gitu ya. Nah, kalau B-nya 0 berarti responnya adalah sinusoid. Itu ya teman-teman ya. Hal yang sama dilakukan dengan mengganti nilai B. Kalau B-nya 5 seperti apa? Sama, gitu ya. Kalau B-nya, nah ini ya, ini ya, untuk B sama dengan 5. YT-nya adalah ini. Kemudian untuk apa namanya? Jika XT-nya tidak 0, ya. Jika XT-nya tidak 0, maka kemudian untuk soal yang C gitu ya. Soal yang C kita diminta untuk apa namanya? Mana soal yang C tadi? Ini ya. A-nya sama dengan 1, C-nya 4, B-nya min 1, 1,5. Gitu ya. Nah, ganti nilainya ketemu S1 dan S2-nya adalah ini, imajiner ya. Kita masukkan ke dalam nilai. Nah, kalau B-nya min 1 berapa? S1, S2 dan konstantanya masukkan satu-satu ya. Untuk B-nya 1 seperti apa? B-nya 5 seperti apa? Nah, dari sini ketemu persamaan Y untuk B-nya min 1, 1 dan 5. Itu ya teman-teman. Nah, ini adalah solusi atau apa namanya sinyal yang diperoleh gitu ya dengan mengganti-ganti nilai B ya. Yang satu adalah apa namanya underdamped, critically damped dan overdamped gitu ya. Bisa difahami ya teman-teman dengan mengganti nilai B sama dengan min 1, 1 dan 5. Itu untuk sistem modeling continuous time feedback system gitu ya. Bisa difahami? Halo? Saya. Berikutnya, terlihat teman-teman? Halo, terlihat slide-nya? Lihat Bu. Nah, sekarang dalam sistem itu ada beberapa properties, gitu ya. Yang pertama itu adalah homogeneity. Kemudian ada time invariant, ya. Kemudian ada additivity, ada stability, ada linear time invariant system, ya. Jadi kalau di apa namanya discrete
sama, ada kayak gini ya, ada time invariant, ada linear time invariant system, ada causality, memory, static non-linearity, linearity, and suspension. Ini adalah memang properties atau ciri-ciri daripada sistem ya. Berikutnya terlihat slide berikutnya. Halo teman-teman. Yang Ya, Bu. pertama adalah homogeneous system atau homogeneity ya, homogen ya. Sistem itu dianggap sebagai sistem yang homogen itu apabila apa gitu ya. Halo? Iya, Bu. Ya, terlihat ya. Sistem itu dianggap sebagai sistem yang homogen apabila ya jika input sistem itu di multiplier gitu ya. Sistem inputnya di multiplier, maka responnya itu akan memiliki nilai yang sama dengan konstanta yang sama. Nah, ini adalah sistem yang normal, inputnya xt, kemudian ada operator H, masuk operator H, outputnya YT. Tetapi kalau ada dua buah input ya, yang pertama itu xt, kemudian ada konstanta k gitu ya. Konstanta k dimultiplierkan, dikalikan ya, yaitu menjadi kxt, masuk ke dalam operator H, maka outputnya harus sama, yaitu KYT. Ini adalah salah satu atau definisi daripada sistem itu homogen, gitu ya. Bisa dipahami ya, teman-teman? Kemudian apa yang dimaksud dengan time invariant, ya? Yang dimaksud dengan sistem itu time invariant itu adalah berhubungan dengan waktu, proses waktu pengiriman ya. Ada proses delay. Kalau inputnya dari xt, dia di delay sejauh T0 gitu ya. Di delay sejauh T0 dalam proses pengiriman. Setelah masuk ke dalam operator H, maka respon outputnya Y-nya juga sama, YT min T0. Itu adalah time invariant system atau sistem yang sangat dipengaruhi oleh variabel waktu, gitu ya. Sistem yang dipengaruhi oleh perubahan waktu, gitu ya, time invariant, gitu ya. Kemudian ada additive system. Ada additive system. Ya, ini contoh daripada additive system. Jadi kalau ada dua buah sistem, teman-teman, yaitu sistem dengan model yang sama, inputnya X1, yang satunya outputnya X2, kemudian masuk dengan bentuk operator yang sama, maka respon outputnya pun dengan sama. Dalam arti, apabila ada sebuah sistem yang memiliki input yang dijumlahkan, ya, inputnya dijumlahkan, yaitu X1T plus X2T, ya, melalui summing junction, maka outputnya pun adalah bentuk penjumlahan daripada respon input tersebut, gitu ya. Itu namanya additivity atau penjumlahan sistem. Properti berikutnya adalah linearity and superposition, ya. Linearity and superposition. Linearity, apa yang dimaksud dengan linearity? Ya, sistem itu sistem itu disebut linearity and superposisi apabila dia memiliki keduanya, sifat keduanya. Sifat apa? Dia juga homogen dan dia juga additive, ya. Dia homogen, jadi sistem itu dikalikan inputnya, outputnya pun dikalikan, dan sistem itu terdiri dari lebih daripada satu buah input yang dijumlahkan, gitu ya. Jadi contohnya inputnya itu adalah delta X1T ya plus beta X2T. Outputnya apa? Respon outputnya adalah alpha Y1T plus beta Y2T. Ini maksudnya linearity and superposition ya. Paham ya maksudnya ya? Halo teman-teman? Bisa difahami? Iya, Bu. Nah, Iya, Bu. contohnya adalah ini ya. Ini adalah rangkaian dioda DC. Rangkaian dioda DC, inputnya adalah V1 dan V2. Itu ya, V1 dan V2 kalau kita mencari nilai nilai output atau nilai tegangan di R atau tegangan di dioda standar ya. Tegangan di R, maka dia adalah hasil daripada pengalihan penguatan dan penjumlahan daripada nilai inputnya,
gitu ya. Ini contoh daripada linear, ya. Halo teman-teman, masih terlihat? Iya, Bu. Nah, Masih, tadi Bu. kan time invariant system. Sekarang adalah linear time invariant system. Apa yang dimaksud dengan LTI system? Nah, kalau Pak Abi nanti nyebutnya LTI gitu ya. Atau apa namanya? Linear time invariant. Jadi linear time invariant itu apabila sebuah sistem itu apa namanya? Memiliki dua sifat. Dia memiliki sifat linear dan time invariant, gitu ya. Jadi kalau linear tadi, kalau linearity dia punya sifat homogen dan aditif, ya. Homogen itu berarti dia dikuatkan, kemudian aditif dijumlahkan. Itu ya, itu yang linear ya sifatnya. Kalau LTI, linear time invariant, itu dia sifatnya linear, ya, linear berarti homogen and additive, dan time invariant, ya, dan tergantung dengan waktu. Kalau inputnya di delay dan outputnya di delay. Lebih kompleks lagi ya teman-teman. Contohnya adalah ini ya. Contohnya adalah pada rangkaian RC, ya. Pada rangkaian RC. Rangkaian RC inputnya adalah unit step gitu ya. Yang kita cari adalah nilai outputnya ya. Bagaimana kalau inputnya itu adalah square wave seperti ini ya. Inputnya itu adalah square wave seperti ini inputnya, yaitu xt, x0t plus x1t dan sebagainya. Tapi dia unit step ya, sehingga xt-nya itu adalah ut min 0,01 plus ut min 0,02 dan sebagainya ya. Ini ya. Nah, ini adalah xt-nya. Nah, ini awalnya x0-nya seperti ini. Ini x0 plus x1 itu ya, plus x2 plus x3 jadinya ini. Nah, jadinya square wave ini ya, gitu ya. Square wave RC low pass filter. Jadi ini juga dikatakan sebagai low pass filter atau filter low pass RC gitu ya. Jadi rangkaian sederhana ini yang kemarin kita pelajari sebagai rangkaian order 1 di RL. Nanti kalau kalian belajar elektronika, rangkaian yang sama digunakan sebagai filter low pass gitu ya. Kemudian sinyal ini menjadi input UT ya. Input UT yang nilainya seperti ini. Kemudian apa yang dimaksud dengan LTI system? Maka kita membaca outputnya ya. Jadi output Y1 ya dipengaruhi oleh output daripada Y0. Output Y2 dipengaruhi oleh Y1 dan seterusnya. Nah, itu ya. Apa yang dimaksud dengan dipengaruhi? Output Y0 ya, di time-nya adalah time T sama dengan 0. Setelah Y1 dia di delay. Ya, sejauh apa? Sejauh ini, ya. Setelah Y2 dia di delay sejauh ini. Setelah Y3 dia di delay lagi sejauh ini, gitu ya. Sehingga YT-nya kita lihat teman-teman, ya. YT-nya tidak menumpuk di sini, gitu ya. Tetapi dia bergerak, ya. Bergerak, gitu ya. Nah, dipengaruhi, ya. Nah, bisa difahami teman-teman? Halo? Halo? Iya, Bu. Masih terhubung dengan Ibu? Masih, Ya. Bu. Masih, Bu. Enggak, Bu, aman. Nggak apa-apa kan sambil nyemil ya kalau di rumah ya. Dari sini udah bisa dipahami ya LTI ya. Nah, sehingga YT-nya itu adalah ini ya 1 min E pangkat min 1000T UT. Nah, min 1 min E pangkat min 1000T min 0,01. Nah, ini yang dimaksud dengan waktu yang time invariant system. Ini ya. Halo? Untuk slide berikutnya yang pertama adalah propertinya adalah stability, causality, memory, dan static non-linear. Gitu ya. Stability itu adalah apa namanya dikatakan sebuah sistem itu stabil, ya,
apabila apa? Apabila dia memenuhi sistem itu homogen, ya, bentuknya itu homogen dan dikombinasikan dengan linear, maka sistem itu adalah stabil, ya. Atau dalam arti dia memiliki nilai eigen value, ya, eigen value atau apa namanya? Punya eigen function tertentu. Nah, makanya tadi yang pertama kita membahas atau menghitung nilai homogen, gitu ya, nilai homogen, maka kita akan mencari nilai eigen value atau menggunakan eigen function, gitu ya. Nah, kemudian memori, ya. Memori ini contohnya pada RC low pass filter yang tadi, ya. RC low pass filter yang tadi. Jadi sebuah sistem itu dikatakan memori, gitu ya. Contohnya adalah pada kapasitor, ya. Kapasitor itu menyimpan muatan atau sebagai dia menyimpan memori sesaat, gitu ya. Jadi untuk output atau respon berikutnya dia tergantung oleh nilai atau memori dari respon sebelumnya. Ini ya. Nah, ini output daripada kapasitor. Kalau kita lihat di Y2, Y1 atau Y2 di sini ya. Nah, Y1, Y2 ini ada Y1 ini ada karena adanya memori respon sebelumnya. Ya kan? Nah, ini ya, memori respon sebelumnya. Nah, tanda daripada apa namanya? Sinyal seperti ini, seperti yang kalian sudah pelajari di RL adalah proses charge and discharge pada kapasitor, ya. Kapasitor adalah proses pengisian dan proses pengosongan. Ini proses pengisian, kemudian dikosongkan, pengisian, dikosongkan lagi sehingga bentuknya seperti itu ya. Bentuknya linear atau eksponensial. Nah, bentuknya eksponensial. Dia tidak full linear tapi dia eksponensial atau E pangkat ST, gitu ya. Kemudian ada static nonlinearity, ya, static nonlinearity. Ini ya, yang dimaksud dengan static nonlinearity itu contohnya itu adalah komponen-komponen yang tidak linear. Apa contohnya komponen yang tidak linear itu? Contohnya adalah dioda, ya. Dioda itu ini ya. Ini adalah karakteristik daripada dioda, teman-teman. Ya, sifat seperti ini, grafik seperti ini disebut static nonlinearity. Karena apa? Karena dia tidak linear, ya. Dia mencapai nilai linearnya setelah mencapai tegangan barriernya, tegangan batasnya pada dioda. Tergantung diodanya apa? Dioda silikon atau dioda germanium. Ada yang V barrier-nya itu 0,5, ada yang 0,7 ya. Kemudian dia akan mencapai linearnya ya setelah dia masuk makanya di sini nih 0,7 gitu ya. Baru dia mencapai linearnya. Nah, jadi dia dianggap sebagai komponen yang non-linearity, gitu ya. Sudah selesai teman-teman. Di sini ada pertanyaan? Halo? Halo teman-teman, masih terhubung dengan Ibu? Masih, Bu. Ada pertanyaan sebelumnya? Halo, ada pertanyaan teman-teman? Kalau ya, halo, gimana? Enggak ada, Gimana? Bu. Belum ada. Kalau apa namanya? UTS-nya Ibu buat berkelompok seperti apa? Atau mau individu mengerjakan soal atau berkelompok? Ayo milih aja. Gimana, Dek? Kalau kelompok ngapain, Bu? Kelompok. Makanya ini Ibu belum bikin ini ya. Kira-kira seperti yang kemarin ya. Kemarin kan Ibu sudah mengajarkan menggunakan MATLAB. Ya, itu nanti yang berkelompok itu seperti itu. Itu ya. Jadi kalian mensimulasikan sinyal menggunakan Simulink.